Mari kita berdoa kepada ahli baik keluarga di rumah ini, semoga sanggup dan bekerja atas berpulangnya menangga kita di rumah ini pada hari yang malam. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada ahli baik keluarga. Kami dari jamaah khususnya hadir pada hari ini selalu mengucapkan diri bercita-cita yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dari sekeluarga di rumah ini dengan berpulangnya Ananda ke rumah ini. Kami juga turut merasakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Mungkin seandainya juga kami yang merasakan musibah yang diberikan Allah kepada kami, mungkin kami tak sesama Bapak yang Bapak hadapi. Kami melihat di hari kemarin, di hari berpulangnya almarhum Bapak Yusufnya dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berpulangnya almarhum memberikan kekuatan iman kepada Bapak dan keluarga dan memberikan yang terbaik kepada Bapak sekeluarga. Amin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun semuanya dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan 50 juta tahun yang lalu sudah dalam takdir Allah Subhanahu, sudah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita yang malam hari ini pun hadir di tempat ini sudah dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau gini setelah dari jamaah mengucapkan mengharapkan kepada Bapak dari sekeluarga bersabar atas takdir yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takdir yang terbaik. Karena Allah tahu Bapak sanggup menghadapi ini, karena Allah tahu apa yang diberikan kepada hamba. Jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak dari sekeluarga walaupun kehilangan putra beliau, putra yang dicintai, dan memberikan duka juga yang paling dalam kepada beliau. Kepada kita jamaah yang hadir, ini menjadi pelajaran, khususnya kepada kita jamaah yang hadir semua. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui ajal, menemui kematian. Tidak pandang umur. Kita lihat almarhum kemarin umur 18 tahun. 18 tahun. Kepada kita jamaah yang ditinggalkan, semua khususnya yang hadir, yang melihat, menyaksikan, bahwa 18 tahun Allah panggil. Allah panggil. Bagi keluarga yang tinggalkan masih katakan Pak, alhamdulillah. Kalau kita tengok cakap berita kemarin, ada sekeluarga di Labuan Batu, di Sumatera, ketiga tempat kejadian, cakap seorang anak SMP diperkosa sehingga meninggal dunia. Dan banyak yang tak terima sampai semua kasus sekarang sangat viral, yang memperkosa bebas. Alhamdulillah, kesulitannya kita ini kan. Tapi almarhum kita terima memang Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Masih kita sholatkan dengan masih tidak pada terjadi penyesalan di dalam hati orang tua. Selagi jamaah mati Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kita jamaah yang ditinggalkan. Kenapa jadi pelajaran? 10 hari yang lalu saya pun besan saya meninggal di Medan. Waktu mengantarkan jenazah ke kuburan dari Medan ke Nurmambe, saya itu betul ikut sama menantu di dalam mobil ambulan. Selama dalam mobil ambulan saya itu menangis, memikirkan pas apa yang bilang dalam Roma Irama. Lagu bilang, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terbujurlah sendirian di berhias kain kafan. Ini pelajaran. Kalau mungkin kita hari ini menganggap kita sehat walafiat, tak ada kekurangan satu apapun. Sholat zuhur tinggal, sholat asar tinggal, sholat maghrib tinggal, sholat aisyah tinggal, bahkan subuh sama sekali karena tidak terbangun kita. Tak kita pikirkan kapan kita meninggal. Makin banyak harta kita, makin mewah kita, makin megah-megah kita. Habis pulsa kita mungkin 1 bulan lebih 500.000. Internet tak tinggal.
Apalagi TikTok tak tinggal. Terus kita berjalan terus, udah habis. Dari bermain. Tapi membaca kitab suci Al-Quran itu tak pernah kita lihat. Tak pernah kita lihat. Padahal tidak sangka, padahal untung. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Janganlah saat membuka TikTok apalagi yang vulgar, apalagi yang diharapkan Allah, meninggal dicabut Allah. Bukan hanya melanggar kita meninggal. Ada orang sedang sholat, alhamdulillah, sedang sholat, sedang sujud, meninggal, itu kita diangkat. Di masjid, apalagi kita masjid. Makanya kepada kita, terutama kita sudah orang tua yang sudah dibebani hukum syarat, jadi pelajaran kemarin Abu Hurairah meninggal, jadi pelajaran sama kita. Oh, berarti tahun itu kapan-kapan datang. Apalagi tadi dengar Pak Janul cerita, si Hurairah menelpon kawannya si Sepul. Berapa hari sebelum meninggal, Sepul, mana kau? Kalau aku nanti meninggal, datangnya kau kan? Kita macam tadi kita tahu dia meninggal. Jadi kepada kita yang hadir, yang tua-tua, terutama yang sudah katakan orang tua, berpikir banyak merenung bahwa kehidupan ini sebentar. Hari ini kita di atas tanah, besok kita mungkin di atas tanah, tidak di dalam tanah. Jangan tunggu esok-esok, karena mungkin besok kita sudah mati. Jangan tunggu nanti-nanti, dan itu besok kita sudah mati. Jangan tunggu kapan-kapan, mungkin besok udah kapan. Jadi pelajaran kepada kita, jangan tunggu masih 40 tahun, tunggu sampai 20 tahun. Tapi sholat 5 waktu bertinggalan. Sholat 5 waktu bertinggalan. Jangan kita berpikir, seperti naik dulu, seperti naik maghrib. Lalat tiba di Balian. Habis nama besar iba satu jago, nomor langgar. Panang badai iba tidak lagi, las mati di sini. Akhirnya iba mati yang masuk waktu juhur, masuk waktu asal dan sholat berbeda. Orang yang sengaja meninggalkan sholat satu kali satu waktu, dia akan wajib memasuki nerakanya Allah selama 80 tahun. Akan dapat siksa 80 tahun. Dan wajib memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali meninggalkan sholat. Karena kita tak berpikir, banyak kita tak berpikir. Apalagi makin banyak uang kita. Tidak pikir kita bagaimana uang kita ini kita bikin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir bahkan uang kita ini kalau kita banyak uang, makin banyak berpoya-poya, makin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kepada kita semua ini menjadi musibah, menjadi pelajaran kepada kita bahwa kematian itu kapan saja akan datang. Siap-siap kita untuk dipanggil. Kalau kita siap-siap dipanggil, maka 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah. Kalau sebaik-baiknya, apalagi kita yang Allah perintahkan bahwa dengan kita hidup ini bukan untuk kerja, tapi hanya untuk beribadah kepada Allah. Terutama kita akan dipermudah Allah rezeki kita. Sebelum sholat azan berkumandang azan, kita sudah punya wudhu, minimal kita sudah siap untuk melaksanakan sholat. Begitu juga sholat subuh. Sebagai semua laki-laki, sebelum sunnah azan subuh berkumandang saat ini jam 5:02, kita sudah punya wudhu. Supaya Allah permudah kehidupan kita. Jangan kita tinggalkan agama ini. Jangan kita sia-siakan agama ini, karena kematian akan menjemput kita. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bermandang baik-baik. Saya sampaikan ini adalah perhatian kepada kita. Banyak kita kadang-kadang terlena dalam kehidupan ini. Sibuk kita dengan mewahnya dunia saat ini, tapi itu yang melalaikan kita. Tak tahu kita bahwa maut akan menjemput kita. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak, jemaah jadi semua, hanya saya memotivasi kepada kita semua. Tak tahu kita, bapak mungkin besok menyusut atau kita rumah sini kita, besok sudah mungkin kita di takziah orang lain, atau sudah saudara. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Habib saya mohon maaf, kepada segala yang baik, bersabarlah, berbanyaklah bersabar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jannah yang tunggu ke dalam kesabaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya